Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan bagian kedua tentang karakteristik bencana yang ada di Indonesia ya. Ini bagian yang kedua setelah kemarin kita belajar tentang jenis-jenis bencana ya. Sekarang kita ke karakteristiknya ya. Jadi di bagian ini merupakan langkah awal dalam upaya penanggulangan bencana berupa identifikasi karakteristik bencana. Ya. Kenapa? Karena upaya untuk mengenal karakteristik bencana ini merupakan suatu upaya mitigasi. Jadi sebenarnya disinilah peran dari mitigasi tadi. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah mengetahui dulu karakteristik bencana ya. Sehingga kita juga bisa dapat memahami perilaku dari ancaman tadi ya. Sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi atau setidaknya mengurangi kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut ya. Jadi penting untuk mengetahui karakteristik bencana ini. Oke, sebenarnya materi ini sudah include ya di materi kelas 10 dulu. Dari awal kelas 10 itu sudah mempelajari tentang litosfer, hidrosfer, atmosfer ya. Karena sebagian besar juga dari fenomena geosfer tersebut bencana itu berasal gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama karena nanti mungkin ada 11 macam jenis bencana ya yang akan kita bahas. Mungkin tidak bisa semuanya ya karena akan memakan waktu yang lama ya. Nanti selebihnya bisa dipelajari sendiri, nanti akan saya berikan linknya ya. Kita mulai dari yang pertama tentang banjir ya. Jadi ada dua pengertian tentang banjir. Yang pertama, aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Ya, jadi sebenarnya kan banjir itu kan adanya genangan ya. Jadi kondisi yang lebih dari biasanya gitu ya. Air terutama. Dan yang kedua tentang banjir ini berupa gelombang banjir berjalan ke arah hilir dari sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air di muara akibat badai ya. Jadi ada dua pengertian. Dan penyebabnya apa? Ya kita seperti sudah ketahui bersama, biasanya adalah adanya curah hujan yang tinggi. Mungkin ada penyempitan sungai ya. Ya macam-macam dari fenomena alam itu sendiri ataupun dari ulah manusia. Dan adanya pengundulan hutan di daerah tangkapan hujan ya, di hutan atau di pegunungan ya. Dan berkurangnya daerah resapan air ya, misalnya sekarang di kota-kota itu sudah ditumbuhi oleh gedung-gedung ya, tidak ada lagi tanaman yang bisa dia menangkap air ya, sehingga air itu akan terus berjalan sehingga pada suatu saat akan memenuhi suatu tempat sehingga akan terjadi yang namanya genangan atau banjir. Dan yang perlu kita pelajari ya, berikutnya adalah tentang mekanisme perusakan. Jadi kan
kita belum berbicara sampai dengan bagaimana langkah-langkahnya ya, karena kita baru belajar tentang karakteristiknya. Ya, banjir ini apa? Biasanya terutama yang disebut sebagai banjir bandang ya, yang sifatnya merusak ya. Ya. Mungkin karena cepatnya air ya, arusnya terutama, ataupun pergerakannya yang turbulen ya. Walaupun tidak dalam tapi dia bisa menghanyutkan ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan penyakit atau kerusakan yang diakibatkan adanya genangan tadi. Kalau berhari-hari tergenang biasanya kan penyakit yang datang ya. Nah, belum lagi yang kita sebut sebagai banjir bandang, ini sangat terkenal kan di beberapa daerah kita di Indonesia. Ini masih sering terjadi yang namanya banjir bandang ya. Nah, itulah karakteristiknya dari bencana yang kita sebut sebagai banjir. Selanjutnya adalah yang kedua, tanah longsor. Ya, pengertiannya dulu. Berupa gerakan massa tanah atau kita sebut sebagai mass washing ya kalau di materi kelas 10 dulu. Ya. Jadi gerakannya menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Ya, ada banyak sebenarnya ya di pengklasifikasian mass washing itu, namun tidak akan kita bahas di sini karena sebenarnya sudah dibahas dulu di materi litosfer ya. Hanya saja ada banyak jenis, tapi yang sering terjadi dan banyak memakan korban itu adalah yang berupa aliran bahan rombakan ya, jenis yang terakhir. Kemudian apa penyebabnya? Tadi sudah dikatakan adanya gangguan kestabilan ya, biasanya adalah dikaitkan dengan morfologinya ya, tentang kemiringan ya. Dan mekanisme perusakannya apa? Ya biasanya yang menjadi korban itu adalah selain manusia ya jalan ya, pipa, kabel ya, karena adanya pergerakan di bawah tanah ya. Dan ada yang berupa keruntuhan ya, tentu saja ini akan merusak bangunan misalnya ya, atau pemukiman sehingga sering terjadi korban yang tertimbun misalnya ya, seperti itu. Kemudian baru-baru ini ada juga yang sering disebutkan berupa liquefaction. Nah, itu kemarin ketika terjadi gempa di Palu kan muncul peristiwa ini. Berupa proses terpisahnya air dalam pori-pori tanah akibat getaran sehingga tanah kehilangan daya dukung terhadap bangunan yang ada di atasnya. Sebagai akibatnya, bangunan akan ambles atau terjungkal. Ya, jadi kayak tertelan gitu kan kemarin tuh dari gambaran citra satelit. Nah, itu yang mengenai longsor. Dan yang ketiga tentang kekeringan. Jadi erat hubungannya dengan ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan ya, untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan ya. Sebenarnya ada dua macam juga ya, ada yang kekeringan alamiah ya, yang diakibatkan oleh kondisi alam, atau yang karena antropogenik ya, itu akibat dari manusianya ya. Dan penyebabnya sebagian besar sebenarnya kalau kekeringan ini secara historis ya, itu diakibatkan oleh adanya
El Nino Shorten Oscillation atau ENSO ya kalau di Indonesia ya. Kemudian yang ketiga mekanisme perusakannya ya dampak terhadap kesehatan manusia ya. Jadi sebagian besar tubuh manusia kan air, jadi kalau kekeringan ya pasti berdampak kepada kesehatan manusia. Ya. Selain manusia ya yang lain ada pepohonan, ya, hewan juga akan tidak bisa bertahan hidup. Ya. Dan kebakaran hutan dan lahan. Nah ini kebetulan wilayah kita di Sumatera Selatan ini sangat terkenal akan bencana yang satu ini, ya kan? Sudah bertahun-tahun ya, terjadi. Ya. Pengertiannya apa? Kebakaran hutan dan lahan itu adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali ataupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan. Nah, sudah jelas ini kita paham biasanya adalah penyebabnya adalah aktivitas manusia atau faktor alam, ya adanya petir, kekeringan, ya, gesekan yang menimbulkan api. Ya. Kemudian jenis tanaman ternyata juga bisa menyebabkan kebakaran juga ternyata. Ya. Kemudian angin, ya itu akan mempercepat. Gitu. Kemudian topografi, misalnya kalau terjal akan mempercepat merembet api dari bawah ke atas. Jadi itu ciri khasnya ya. Kemudian mekanisme perusakannya, ya kebanyakan kalau yang kebakaran hutan ini manusia ya, faktor manusia. Ya kelalaiannya ya, karena mungkin kebutuhan ya, jadi berusaha untuk membuka lahan itu dengan membakar ya, seperti itu. Nah nanti akibatnya yang lain sebagai lanjutan yaitu tadi hilangnya ekosistem maupun isinya gitu. Nah bahkan sampai bisa kita ada yang pernah mengistilahkan kita mengekspor asap ke negara tetangga misalnya ya, sungguh tidak mengenakan. Nah itu ya. Kemudian yang kelima angin badai ya, berupa pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang biasa terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Penyebabnya adalah perbedaan tekanan ya. Jadi angin itu kan bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara ya. Nah tapi kalau dengan kecepatan yang tinggi maka juga bisa menyebabkan yang kita sebut sebagai angin badai ya. Penamaannya bisa macam-macam. Kalau di Indonesia ya badai ya kan, ada juga yang menyebutkan typhoon, ada yang menyebutkan siklon, dan ada yang namanya hurricane ataupun tornado kan kalau di Amerika. Dan mekanisme perusakannya ya tentu saja bangunan biasanya yang terkena ya. Nah itulah dari karakteristik angin badai. Yang keenam gelombang pasang ya. Jadi nanti gelombang pasang ini ya ada beberapa juga ya pembagiannya. Ada yang karena pasang surut ya. Ada juga yang
mengerikan sampai dengan yang kita kenal dengan nama gelombang tsunami ya, dan gelombang badai. Biasanya tidak bisa kita prediksi ini. Jadi gelombang yang tsunami dan gelombang badai ini susah untuk bisa diprediksi. Tapi kalau gelombang pasang kita bisa memprediksikannya ya, karena bisa terjadi istilahnya berkala gitu. Penyebabnya apa? Biasanya adalah angin dengan kecepatan besar atau badai atau storm yang terjadi di atas permukaan laut, sehingga membangkitkan fluktuasi muka air laut yang besar. Nah, itu juga berbahaya ya ternyata. Kemudian mekanisme perusakannya ya tahu sendiri, kalau gelombang pasang ya, dengan variasinya itu bisa merusak bangunan di sekitar pantai, tapi bisa diantisipasi biasanya ya. Tapi kalau yang gelombang tsunami ya, gelombang badai tadi, nah itu bisa lebih besar dari gelombang pasang tadi. Yang ketujuh itu gempa bumi ya. Gempa bumi itu adalah getaran ya sebenarnya ya, atau berguncangnya bumi yang disebabkan oleh ya, yang pertama mungkin karena tumbukan antar lempeng, atau karena aktivitas gunung api, dan yang ketiga mungkin karena runtuhan ya kan. Sebenarnya gempa itu kan peristiwa pelepasan energi ya kan, yang menyebabkan pergeseran pada bagian bumi bagian dalam secara tiba-tiba. Penyebabnya kita tahu ada tektonisme kan, ada aktivitas sesar, kemudian ada pergerakan lokal ya, kemudian ada vulkanisme, dan mungkin ledakan nuklir ya kan gitu. Ya kita sudah tahu kalau yang ini karena mungkin Indonesia salah satu dari negara yang paling sering mengalami gempa, jadi kita tahu akibatnya seperti apa ya. Bangunan, korban jiwa ya, atau bahkan bisa ke bencana yang lain. Jadi gempa itu bisa memicu bencana yang lain seperti longsor ya kan, kerusakan tanah ya, kemudian merusak pemukiman ya, bahkan bisa juga kebakaran, kecelakaan ya, runtuhnya bendungan dan tanggul penahan yang lain ya. Kemudian yang kedelapan itu tsunami. Tsunami diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut ya. Mungkin diakibatkan oleh gempa bumi tektonik ya, erupsi vulkanik atau longsoran yang terjadi di bawah laut gitu. Nah penyebabnya ya ini ada dislokasi, kemudian ada tanah longsor ataupun letusan gunung api, tapi semua itu adalah di bawah laut ya. Nah ini juga pernah terjadi, dan mungkin yang terbesar ya kan, yang di Aceh itu, sehingga kita bisa juga mengetahui kerusakannya seperti apa ya kan? Nah lanjut aja ya ke letusan gunung api. Kita juga negara yang sangat kaya akan gunung api ya, dari ujung Sumatera sampai dengan timur sana itu
dipenuhi dengan gunung api kita, karena termasuk dalam jajaran Ring of Fire. Nah, ini juga sudah dipelajari di kelas 10 kemarin ya. Pengertiannya adalah bentuk timbunan atau kerucut dan lain-lain, tapi tidak semua kerucut ya, di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan atau tempat munculnya batuan lelehan atau magma ya, rempah lepas atau material-material yang lepas, gas yang berasal dari bagian dalam bumi, itu kalau letusan gunung api ya. Penyebabnya adalah pancaran magma ya, yang diasosiasikan dengan arus konveksi panas ya. Masih ingat ya, di material atau interior bumi kita itu ada bagian yang kita sebut sebagai arus konveksi. Dan ada proses tektonik dari pergerakan dan pembentukan lempeng kulit bumi. Dan ada akumulasi tekanan dan temperatur dari fluida magma menimbulkan pelepasan energi. Kemudian bahayanya apa? Jadi mekanisme perusakan dari gunung api ini ada yang pada saat kejadian ya, yang kita sebut sebagai bahaya utama, dan bahaya ikutan atau sekunder. Ya, masing-masing punya risiko merusak dan mematikan yang sebenarnya ya tidak jauh beda ya. Gitu. Jadi contohnya kalau yang primer itu ya begitu dia erupsi, ya kan? Kalau gunung meletus itu kan kita sebut sebagai erupsi. Tapi jangan diasumsikan meletus itu harus berupa ledakan, tidak ya. Kalau beberapa hari ini sedang viral adanya ledakan ya, sehingga orang mengira ledakan tersebut dari erupsi gunung anak Krakatau ya kan, tapi menurut BMKG bukan ya. Nah, tapi karena kejadiannya beriringan sehingga orang mengasumsikan adanya ledakan itu. Nah, jadi erupsi itu tidak harus dalam berupa letusan ya, asal dia mengeluarkan material yang dari gunung api itu aja kita sudah bisa mengatakan dia adalah mengalami erupsi gitu ya. Dan kalau yang ikutan atau yang sekunder ya, misalnya banjir lahar dingin gitu ya, di runtuhan-runtuhan yang mungkin tidak terjadi pada saat erupsi. Jadi beberapa waktu mungkin ya setelah erupsi, misalnya terjadi longsor ya, kemudian ya tadi ada banjir lahar dingin misalnya ya gitu. Dan yang ke-10 tentang kegagalan teknologi. Jadi pengertiannya adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, ataupun kesengajaan manusia dalam menggunakan teknologi dan atau industri. Contohnya apa? Ya, penyebabnya misalnya kebakaran, ya, kesalahan desain keselamatan pabrik, ya, prosedur pengoperasian, komponen, kebocoran reaktor misalnya, kecelakaan transportasi, sabotase, atau dampak ikutan dari bencana alam. Jadi ya bisa saja itu masuk dalam kegagalan teknologi. Dan mekanismenya ya mungkin berupa ledakan ya, yang menyebabkan korban jiwa, ya, kecelakaan ya. Contohnya kecelakaan pesawat ya, kereta api, kapal ya, yang bisa menimbulkan kematian ya. Kemudian ada yang berupa ya di industri ya, terutama kerusakan-kerusakan yang karena suhu yang sangat tinggi,
adanya polutan, ya, dan lain sebagainya. Dan nah ini yang terakhir ini adalah salah satu contoh yang ya sekarang kita alami, ya, virus corona, ya kan. Wabah penyakit, ya, berupa kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Ya, penyebabnya ada dua, ya, ada yang karena toksin atau racun dan ada yang berupa infeksi, ya, ada virus, bakteri, ya, protozoa dan cacing. Nah, pas banget kan. Dan ini mekanisme kerusakannya kalau yang namanya wabah penyakit ini biasanya jumlah pesakitan, jadi orang yang sakit karena wabah tersebut, ya, jumlahnya sangat besar. Nah, seperti sekarang ini kan secara global sudah sangat besar, ya, virus corona ini, hingga bisa dikatakan sebagai pandemik karena sudah bisa menyeluruh. Dan jumlah kematiannya, ya, juga meningkat dan terus berkembang, ya. Nah, khususnya untuk penyakit menular yang baru sehingga susah atau masih kesulitan untuk mencari penawarnya atau obatnya, ya, kayak flu burung, SARS, dan yang terakhir kali ini adalah COVID-19. Nah, kemudian lanjutannya sudah bisa kita rasakan juga kan, berupa aspek ekonomi, ya, di roda ekonomi karena wabah ini sudah kelihatan merosot, ya. Banyak orang yang dirumahkan, ya, sehingga mau tidak mau akan berpengaruh besar kepada ekonomi. Nah, ada yang nanti juga yang kita khawatirkan, ya, itu berakibat pada aspek politik, ya. Kerasan masyarakat, ya, nanti ekonomi itu juga akan berpengaruh pada psikologis masyarakatnya, ya. Nah, makanya kita harus menjaga terus politik, makanya pemerintah berupaya untuk terus menenangkan masyarakat agar kondisi tetap stabil, ya, dalam kondisi wabah seperti sekarang ini. Nah, itu, ya, jadi ada 11 macam yang kita bahas, walaupun mungkin lebih, ya, di Indonesia karena banyak, ya, atau apalagi di dunia, ya, tapi kita bahas 11 itu aja sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh BNPB, ya, sebagai Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Silakan nanti untuk data yang lain atau mau lebih mendalami materi ini, silakan dilihat di situsnya BNPB. Jadi nanti klik saja bnpb.go.id, ya. Nah, di bawahnya ini adalah sumber-sumber yang dipakai untuk membuat presentasi ini, ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pembahasan tentang jenis dan karakteristik bencana, ya. Terima kasih. Kita akan lanjut nanti untuk pembahasan berikutnya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.